Nggak ada urusan masalah itu. Dia ngerampas istri orang, menantunya ditunggangin, anak umur 6 tahun. Jangan curang-curang begitu dong. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Jumpa lagi dalam channel ini. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Memberitakan Injil adalah anugerah Tuhan. Memberitakan Injil adalah pilihan bagi saya. Sebab bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Jadi mati saja untung, bagaimana hidup? Hidup bagiku adalah perkara memuliakan Tuhan. Dengan talenta, kekuatan yang masih tersisa di lidah bibir saya. Biarkan orang menghina, mengejek. Tetapi Anda tidak goyah sedikit pun dengan kehidupan keadaan Anda. Seorang prajurit hanya melakukan apa yang dikenan Tuhan, komandannya. Dia taat kepada komandan, sehingga meskipun dia pengantin baru, dia meninggalkan istrinya. Meskipun dia sakit gigi, dia tetap jalan menjadi pemberita firman. Siap prajurit, bukan siap kepiting. Kepiting kalau siap mata melotot, japit mangap, begitu maju jalan, lari ke samping. Siap, gerak, maju jalan, lari ke samping. Prajurit tidak pernah takut risiko, karena dia telah memilih hidupnya. Bagi saya begitu terima Yesus Kristus, tahun ketiga saya mimpi masuk penjara. Saya berada di dalam satu situasi yang sangat menegangkan. Tetapi memilih menjadi penginjil, saya tidak memilih, banyak tawaran untuk jadi gembala, saudara. Khutbah saya bermacam-macam. Ide karena baca Alkitab ini. Idenya beribu-ribu khutbah. Saya sudah menulis buku. Dan saya melakukan segala sesuatu itu dengan tanpa takut. Ada satu video yang pendahulu, judul saya ini, banyak koruptor sholat. Nah, itu tameng, seperti kuburan yang dilabur putih. Itu saya kasih judul dari pertanyaan Mas Jiwo ini. Terima kasih Mas Jiwo menjadi inspirasi saya untuk pertanyaan Anda kepada Ustadz Das'at Latif. Nah, Das'at Latif ini adalah sama seperti orang Farisi dan orang Saduki. Loh, kok tiba-tiba nggak bisa? Saya melihat banyak koruptor sholat. Ya. Saya melihat banyak orang sholat yang kalau saya ajak ngomong main HP, nggak punya adab. Yang paling enak memang sholat tidak korupsi. Yang paling nyaman memang, paling ideal sholat jujur. Tapi wala talbisul haqqa bil batil, kata Allah. Allah tidak mencampurkan antara hak dan batil. Sholatmu beda, puasamu beda, maksiatmu beda. Itulah sehingga Allah hadirkan dua malaikat. Ada seorang koruptor di penjara dulu. Begitu songongnya, dia jadi imam di penjara. Kemudian dia menghina saya, dan seolah-olah dia membela saya. Saudara, itulah kemunafikan. Memang Al-Quran bilang, wala talbisul haqqa bil batil, wa antum ta'lamun, wa antum plukusuntur. Jangan mencampur aduk yang
batil dengan yang hak. Yang hak dan yang batil. Kamu tahu itu. Ya, tapi kalau sejarah Muhammad, dia campur aduk. Si Dasaat Latif tentu saja nggak bisa menjawab pernyataan-pernyataan saya dalam teks video-video saya. Nggak bisa. Sejarahnya itu sudah amburadul, sudah kacau balau. Tetapi mereka berusaha untuk menampilkan yang benar-benarnya saja. Habib khutbahnya begini, ya Kiai Jawa khutbahnya begini, Kiai nggak lulus pesantren khutbahnya begini, ngaco semuanya. Kita nikmati saja itu, lelucon akhir zaman. Nah, kalau Anda nonton video saya, ya tonton di sini, tonton di video saya, jangan nonton di ragi Yahudi tadi, ragi Saduki dan Farisi. Seperti Dasaat Latif ini adalah orang Farisi dan orang Saduki. Dia membenci kebenaran, tapi berbicara kebenaran. Berapa orang koruptor itu membiayai demo-demo di Jakarta itu? Itu kan untuk menutup, teriak anti korupsi, padahal yang diutus oleh koruptor untuk demo bersama si Rizik itu. Dia mau mengumpulkan kekuatan sekarang ini. Tapi coba setelah Prabowo naik ini, kamu berusaha untuk habis kalian. Kalian akan habis. Saya setuju bahwa untuk pembangunan ini harus aman dari demo. Demo apapun. Ya, kasihlah peluru itu. Bagi satu-satu kepada mereka. Pincang. Jangan kenain jantungnya. Jangan seperti pengikut Rizik itu. Jadi model pengajaran semacam ini juga saya temukan di dalam pengajaran si Kemat Gurun gitu ya. Rakit dan atid mencatat yang baik di baik, yang salah salah. Tapi ini setan kan tidak membiarkan itu. Maka setan masuk. Nah, dia sholat tapi dia korup. Tapi Allah Maha Adil, maka ditimbanglah nanti mana yang lebih banyak, kebaikanmu atau keburukanmu. Kalau nggak usah begitu. Kita ikutin aja khutbahnya. Ini orang Aceh ini, saya nggak tahu namanya, Serambi Aceh. kalau tidak percaya kepada Habib PKI, kalau tidak percaya kepada Habib murtad, kalau tidak percaya kepada Habib dosa besar, gua tidak percaya udah. Gua tinggal di daerah syariat Islam, bisa apa kalian? Usir. Coba. Rame cuma di medsos, koar-koar di medsos. Terus yang koar-koar itu, itu di kamar mandi ya? Iya. Jadi khutbah dari Kiai Makassar begini, dari Surabaya begini, dari Bandung begini. Beda-beda. Dari Aceh tadi Aceh nih. Orang Aceh. Ini kenapa ya? Sinyal saya nggak bagus apa yang di Panglima Kristus. Saudara-saudara, kemunafikan itu telah diawali sejak zaman awal. Kita tahu, kita ambil saja sebagai contoh yang sudah saya khutbahkan, biar saya ingat. Si Nabi Gurun tidak rela putrinya dimadu oleh Ali bin Abi Thalib. Dia melamar anak dari putri Abu Jahal, musuh bebuyutannya yang mati di perang Badar. Mati dalam perang Badar itu Abu Jahal. Ali, karena masih saudaranya juga, melamar putri Abu Jahal. Ceritanya begitu. Ditentang oleh Mamat. Maka saya akan membacakan kepada Anda ya bagaimana pengajaran Yesus.
Lukas 12 ayat 1, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan, lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Das'ad Latif mengajar dan memakai ayat bahwa jujur adalah jujur, kemunafikan tetap kemunafikan. Itu kata dia. Tetapi dia tidak melihat bagaimana sejarah kemunafikan yang dimulai dari zaman pertama, abad pertama kemunculan Islam. Kacau semuanya. Jadi yang diketahui, yang dibaca benar-benar, emang hadis-hadis itu dipilih yang bagus-bagus. Tetapi pertanyaan dari Tejo Sujiwo Tejo itu, saya melihat banyak sekali koruptor sholat. Lalu dikatakan ya yang bagus itu sholat tapi tidak korupsi. Iya emang. Jangan korupsi. Sistem ini harus diperbaiki. Tetapi kita bukan sedang mengajarkan sistem ini. Kita tidak bicara tentang sistem. Tetapi pengajaran ini, saudara-saudara, di mana ajaran itu dari awal abad pertama bagaimana Muhammad ini tidak fair. Dia mengambil janda-janda orang. Dia mengawini semaunya. Melarang sahabatnya untuk poligami lebih daripada 4. Dia sendiri melanggar semuanya. Bukankah ini adalah kemunafikan? Lalu ulama-ulama berkata bahwa ini adalah taktik Nabi untuk merayu suku-suku itu taat tunduk kepada Islam. Lalu kawinin anak-anaknya, kawinin janda-jandanya supaya menyatu suku-suku ini dengan perkawinan. Oke, setuju. Tetapi tidak dengan menghilangkan nyawa orang. Kenapa munafik seperti itu? Matius 16 ayat 11. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Ini pengaruh omongan mereka ini penuh dengan racun. Keong racun. Berisi sianida. Agama sianida. Kemarin saya bilang agama adalah candu. Islam is opium. Islam itu sendiri adalah narkoba. Menyenangkan sekali. Tetapi membawa kepada kemiskinan dan kebodohan. Dipaksa untuk salawat 1000 kali. Habis waktu. Salawat 1000 kali. Dalam hadis Bukhari, Abu Daud, dan Wadihah, sebuah cerita menyebutkan bahwa Ali melamar seorang putri Abu Jahal bin Hisham, lalu Bani Hashim bin Al-Mughirah meminta restu kepada Kanjeng Gurun tentang hal itu, tetapi beliau tidak memberikan restu kepada mereka, maka keluarlah SAW dalam keadaan marah ke atas mimbar, sehingga orang-orang pun berkumpul sekelilingnya setelah mengucapkan puji-pujian kepada SWT. Beliau bersabda, Bani Hisham bin Mughirah telah meminta restu kepadaku untuk menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib, tetapi aku tidak mengizinkannya. Kemudian aku tidak akan mengizinkannya kecuali jika putra Abu Thalib mau menceraikan putriku dan menikahi putri mereka. Karena sesungguhnya putriku itu adalah bagian dariku dan menggelisahkanku apa yang menggelisahkannya, dan menyakitiku apa yang menyakitinya. Sekali-kali tidak akan berkumpul putri Nabi Allah bersama putri musuh Allah. Sesungguhnya aku khawatir Fatimah akan mendapatkan fitnah dalam ajaran agamanya. Namun sesungguhnya tidaklah aku mengharamkan apa yang halal, juga tidak menghalalkan yang haram. Tetapi demi Allah, tidak berkumpul putri Rasulullah bersama putri musuh Allah itu di satu tempat selama-lamanya. Ini keadaan orang psikopat. Siapa saja yang menunjukkan kemarahan sepele
dibawa-bawa agama orang baru mau kawin lagi. Bukankah sebelum sahabat yang lain adalah musuh Allah, Umar juga musuh Allah, dan sebagainya? Lalu kenapa menggunakan kata-kata agama untuk melarang menantunya kawin lagi dengan putri yang lain, padahal selama ini dia selalu merampas, mengambil, memaksa wanita-wanita lain untuk menjadi istri dia. Dan dia tidur dengan 30 wanita. Hanya 23 yang dia kawinin. Kenapa begitu? Dan Das'at Latif menjawab dengan enak dan gampang. Ya memang jawaban normatif. Lihat dong sejarah. Lihat sejarah. Baca buku sejarah itu. Ya, baca buku sejarahnya. Waduh. Sudah mau mati. Nah, sebentar. Mana ini ya? Sorry. Wah. Aduh. Ya, sorry. Sorry penonton. Lobet. Ponco kamu, lanjut. Anak Abu Jahal itu sudah Islam dong. Kenapa nggak boleh menikah dengan Ali? Inilah kecurangan ajaran. Inilah yang saya katakan ragi. Ragi adalah sebuah kecurangan. Lelaki Muslim boleh kawin dengan wanita non-Muslim. Quran surat ke-5 ayat 5 demikian, pada hari ini al-yauma, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan sembelihan ahli kitab Yahudi Kristen halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka, dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan mereka di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Kristen. Laki-laki boleh mengawini wanita Kristen dan wanita Yahudi. Sementara laki-laki Yahudi dan laki-laki Kristen menurut ayat ini dan pemahaman seluruh mereka tidak boleh menikah dengan perempuan Islam. Bukankah ini kecurangan juga? Halo? Kiai Das'at Latif? Salam pada Das'at Latif. Jangan curang-curang begitu dong. Nggak boleh. Nggak boleh, saudara. Saya melihat banyak koruptor. Enggak, Allah hadirkan 2 malaikat. Rakit dan Atid. Mencatat yang baik di baik, yang salah salah. Tapi ini setan kan tidak membiarkan itu. Maka setan masuk. Nah, dia sholat tapi dia korup. Tapi Allah Maha Adil. Maka ditimbanglah nanti. Mana yang lebih banyak, kebaikanmu atau keburukanmu. Kalau dia baik amalnya, tapi tidak ada sholatnya, sia-sia. Kenapa? Passwordnya kebaikan itu, kuncinya itu adalah sholat. Sholat. Sejarahnya sholat aja tidak bisa dibuktikan dengan sungguh-sungguh, dan hanya si Nabi Arab itu saja yang mengajarkan 5 waktu. Nggak ada yang mengajarkan nabi-nabi sebelumnya sejak Adam sampai Yesus. Nggak ada, saudara. Akhirnya kemunafikan dari mulut orang-orang yang melakukan kegiatan itulah, saudara-saudara. Dan mereka yang koruptor itu, yang sholat itu tentu saja untuk membungkus diri mereka. Bagaimana tiba-tiba SBY itu jadi kiai dan pakai kopiah dalam majelis taklim SBY, dia pakai baju putih, sarung putih. Itu kan kemunafikan.
Ini bukan berbicara kemunafikan. Tetapi kebenaran itu tidak boleh dicampur dengan kemunafikan. Ya, demikian surat kelima ayat kelima. Tapi kalau wanita muslim haram kawin dengan lelaki Kristen atau Yahudi, saudara-saudara, orang-orang Arab itu sekarang sudah melanggar semua undang-undang itu. Yasser Arafat dulu nikah dengan wanita Kristen. Nabi Gurun itu menikah dengan Safia binti Huyai. Dia menikah dengan Maria Kibeti. Dia menikah dengan Juwairiyah wanita Yahudi. Lalu mau ngomong apa lagi? Dan tentu saja orang Yahudi yang nggak sungguh-sungguh masuk agama itu. Safia binti Huyai bilang begini, tidak ada laki-laki yang kubenci selain Mamat Gurun. Dia ngomong, tetapi sejarah Islam memoles ulang bahwa Safia itu adalah wanita Yahudi yang taat, yang hormat, yang bagus, dan sungguh-sungguh berislam. Mana mungkin kalau dia sudah tahu Alkitab. Apalagi orang Yahudi. Dia munafik. Dia bohongkan dirinya sendiri. Saya tidak sudi dengan laki-laki Arab. Udah jelas. Enggak ada yang benar ini mengikuti sejarah dan cerita-cerita mereka. Aisyah ditanya tentang wanita Yahudi yang cantik, yang melebihi dirinya itu. Dengan sinis Aisyah berkata, dia hanyalah seorang wanita Yahudi. Ini permusuhan suku Yahudi dan Arab ini telah dimulai sejak dulu. Sejak zaman Musa. Kenapa? Karena kecurangan mereka. Kemunafikan. Mereka adalah orang-orang fasik. Busuk hatinya. Ali mau menikah lagi dan melamar gadis yang lain. Baru mau melamar. Nabi langsung naik mimbar. Dan khutbah Jumat marah-marah. Karena Ali mau menikahi wanita yang lain. Sehingga dia berpoligami. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Ali berpoligami dengan 26 wanita lain setelah mertuanya meninggal. Dan yang paling sedih adalah ketika Fatimah mati digencet pintu oleh Umar bin Khattab dan Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib tidak membela kematian istrinya. Padahal dia adalah putri Nabi. Kenapa? Karena Fatimah sudah tidak menarik lagi dan sudah kepincut dengan wanita yang lain tadi. Padahal mestinya menurut hukum agama harus dikisos. Siapa yang mematikan orang lain itu harus dicabut nyawanya. Tetapi dia menjadi pemimpin, khalifah pertama dan menjadi khalifah kedua. Sejarah membuktikan itu. Saya cerita sejarah di luar kepala saya. Apalagi cerita Bang Ketompel itu. Saya paham semua Bang Gurun itu. Bang Toyib. 3 kali lebaran tidak pulang-pulang. Anakmu, panggil-panggil namamu. Bang Toyib, Bang Toyib. Saudara, bisa nggak saya mengajak seluruh muslim untuk waras dan sadar tentang sejarah yang ditutup-tutupi oleh mereka. Yaitu sejarah Bang Toyib. Dan 2 orang sahabatnya ini yang telah membunuh putrinya, menggencetnya dengan pintu. Karena dia membela suaminya, si Fatimah ini. 2 sahabatnya ini, Umar dan Abu ini, dikuburkan sebelah kiri kanan Bang Toyib. Dan kenapa pula Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib tidak dikuburkan sebelah Nabi? Padahal dia ini adalah Khulafaur Rasyidin. Ini sejarah yang tidak kompak karena agama dan politik. Agama ini adalah racun bagi kehidupan modern sekarang ini. Siapa yang bisa memisahkan agama dengan hidup bernegara
maka amanlah negara itu. Aman ini negara. Kalau saya Kapolri itu tangkap tuh Bahar Sengit itu. Masukin lagi ke kerangkeng itu. Jangan dilepas begitu. Itu kan anjing gila. 1 Petrus 2 ayat 1-4, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Maukah bangsa kita selamat ke depan? Pisahkan agama dengan politik. Karena bagi mereka, agama itu ya politik. Negara itu ya agama, agama itu ya negara. Hukum itu ya negara, negara ya umat. Kacau. Tidak pernah langgeng itu. Ayat ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Matius 23 ayat 28, demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Percuma bangun kubur, tetapi hatimu penuh dengan kemunafikan. Apa yang bisa diharapkan? Apa yang bisa dijadikan teladan untuk membangun bangsa ke depan dan menurunkan sejarah emas bagi anak cucu kita ke depan? Dengan memperlihatkan model pengajaran kayak begitu. Das atraktif. Baguslah kamu ucapan mengajarmu itu lucu-lucu. Senang saya. Apalagi somat itu. Senang saya mengajarkannya. Ustadz. Celakalah kamu ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu seperti kubur yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Bisa diikuti kayak begitu. Emang agama lawak dan lucu. Saya itu jujur datang ke masjid. Saya taruh sendal saya di pojok paling bawah. Sendal saya hilang. Jadi masjid itu adalah pusat pencurian sendal dan sepatu. Munafik semua. Karena bukan saja seperti yang dikatakan tadi, saya melihat banyak koruptor sholat. Lihat kemunafikan itu kalau sudah dalam penjara. Saya melihat bagaimana kemunafikan mereka. Ada Ustadz Ayub namanya. Di penjara jadi ustadz. Di luar poligami, di luar main judi, main perempuan, narkoba. Di dalam penjara juga narkoba. Itu di B2, kalau penjara Tangerang itu B2, tempat penjualan narkoba itu. D8, saya D9. D8 itu tempat orang nyabu-nyabu tiap hari, termasuk Ustadz Ayub itu. Ustadz jadi kiai dalam masjid. Mendingan saya yang pimpin sholat di masjid. Bacaan saya bagus, dan saya mengerti. Tapi kalau khutbah ya saya pakai Injil, Alkitab. Inilah yang ditakutkan kemunafikan mereka ini.
Makanya saudara-saudara, saya lawan semuanya ustadz-ustadz itu. Jadi kemunafikan. Dan Mamad itu adalah mengajarkan sesuai keinginan dia. Dia buat perceraian itu sangat mudah bagi laki-laki agar memudahkan menikah perempuan lain. Kita lihat bagaimana dia menyangkut suami dari anaknya yang hendak menikah lagi tadi. Jadi hadisnya begini. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ibnu Abu Mulaikah dari Al-Miswar. Dia berkata, saya mendengar sallallahu alaihi wasallam berkusuntur ketika berada di atas mimbar, sesungguhnya Bani Hisham bin Mughirah meminta izin kepadaku supaya menikahkan putri-putri mereka untuk Ali bin Abi Thalib, namun aku tidak mengizinkan. Kemudian aku tidak mengizinkan. Kemudian aku tidak mengizinkan. Kecuali jika Ibnu Abi Thalib mau menceraikan putriku dan menikahi putri-putri mereka. Karena sesungguhnya putriku adalah bagian dariku. Aku senang dengan sesuatu yang disenangi dan aku merasa sakit dengan derita yang ia rasakan. Abu Isa berkata, hadis ini adalah hadis Hasan Sahih dan telah diriwayatkan pula oleh Amr bin Dinar dari Ibnu Abu Mulaikah dari Al-Miswar bin Mahramah seperti ini. Hadisnya banyak sekali, saudara-saudara. Hadisnya ini yang meriwayatkan saudara mereka sendiri, sahabat mereka sendiri, orang kepercayaan mereka sendiri. Lalu kenapa diributkan? Tidak melihat sejarah sesungguhnya. Jadi mereka sembunyikan semuanya itu dari kaum muslimin yang memang mereka itu oon dan bodoh. Dia sampai kepada ini. Oh, kamu kan orang Kristen, nggak boleh ngomongin. Lah, boleh dong. Siapa tahu saya dapat hidayah nanti. Kalau saya nggak membicarakannya, nggak dapat hidayah. Jadi dia tidak mengizinkan menantunya kawin lagi karena putrinya nanti akan sakit hati. Ya mestinya jangan mengajarkan poligami. Haramkan saja. Apalagi mengajarkan pedofil, mencontohkan pedofil. Kalau ada, ini ada tantangan dari Murtadin Iran. Kalau ada ibu-ibu di Iran yang mengizinkan anaknya umur 6 tahun kawin lagi dengan saya masuk Islam lagi, katanya. Ini tantangan. Tapi adakah hati nurani Anda? Bagaimana ketika orang tua Aisyah waktu itu dilamar? Mamanya memikirkan sesuatu yang ngeri bagi putrinya. Karena wanita lah yang paling sakit hati anaknya umur 6 tahun dilamar. Nah sekarang yang waras itu Kanjeng Gurun itu atau Abu Bakar dan istrinya yang waras. Sama-sama nggak waras. Itu namanya mabuk kecubung. Mabuk kecubung. Badan lemas, otak nggak waras, tapi kemaluannya tegang. Beliau umur 54 tahun waktu itu. Aisyah umur 6 tahun. Ditidurin umur 9 tahun. Jadi tahun keempat Hijriah. Atau tahun ketiga Hijriah. Perhitungannya. Karena hanya Aisyah yang ngomong, aku dikawinin umur 6 tahun, ditiduri dan didandanin, sementara aku masih membawa bonekaku umur 9 tahun. Nah, ada jarak 3 tahun itu. Yaitu umur 6 tahun sampai ke 9 tahun. Karena dia sudah halal untuk menggauli Aisyah yang umur 6 tahun itu. Tetapi karena dicoba nggak bisa masuk,
Maka si Mamat ketika itu hanya menaruh kemaluannya di atas paha Aisyah, kemudian disuruh remas-remas dan pegang-pegang. Basahlah pahanya itu. Saya minta konfirmasi dari saudara yang waras, yang beriman, yang beramal soleh, yang mau masuk surga, untuk membantah setiap pernyataan saya ini. Ini bukan penghinaan, bukan karena benci, bukan. Ya, kalaupun Anda mengatakan bahwa saya nanti begini begono, maksudnya bahwa saya mau mengkristenkan, ya itu nilai plusnya. Berarti Anda waras. Lalu apa untungnya saya ngomong seperti ini kalau saya tidak bermaksud untuk menginjili dan memberitakan kebenaran ini? Saya membongkar di satu hal, di satu sisi saya bongkar, kamu jangan percaya dengan ragi Pak Kiai. Cerita lelucon si Somad. Jangan percaya. Memang dia maunya begitu. Tetapi saya juga harus punya hak dan kewajiban agar orang-orang Kristen jangan ikut ke sana. Jangan ikut ke sana. Coba buat YouTube untuk membantah semua pernyataan saya. Apalagi 300 ayat itu. Capek loh. Kayak mana yang bisa berkoar-koar ngelawan pernyataan-pernyataan dan bongkaran-bongkaran saya ini. Saya tidak perlu lagi balik ke Indonesia karena penonton YouTube saya melarang saya untuk ke sana. Oleh karena itu saya akan menulis buku-buku lebih banyak lagi. Anda boleh pesan 0853-8827-0696. Nanti sekretaris saya yang akan mengirim semuanya. Hanya WA. Mereka yang terikat dengan kepercayaan babi buta. Mereka tidak tahu jalan keluar dari keyakinannya karena dia terperangkap. Seperti ikan dalam bubuk, sudah nggak bisa keluar lagi. Dan tinggal disantap. Yang menyantapnya adalah iblis. Orang-orang yang terikat oleh agama itu susah keluarnya. Satu-satunya jalan adalah mendengarkan firman Yesus, mendengarkan nasihat Tuhan Yesus, agar mereka dibebaskan. Percuma kamu beragama, tetapi kamu tidak mengenal kebenaran. Percuma kamu beragama, tidak lebih baik kelakuanmu itu daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli Taurat itu pokoknya sentuh ini, sentuh itu, nggak boleh. Ribut ini, ribut itu. Jadi, menghalalkan haram, mengharamkan yang halal. Itulah kelakuan agamawi. Dan dia munafik. Seolah-olah dialah yang paling benar. Dan dia yang paling hebat. Saya mau katakan, saudara-saudara. Misalnya, memerangi golongan Wahabi ini pahalanya paling besar di akhir zaman. Waduh. Jadi wajib memerangi Wahabi. Wajib. Jadi memerangi Wahabi ini pahalanya paling besar di akhir zaman. Jangan ragu-ragu. Ketika Kiai Haji Idrus Ramli menyatakan hal demikian tentang Wahabi, itu juga diberikan bantahan oleh Kiai Haji Zahro mengenai hal tersebut. Sampai sekarang ini pun ada yang mencaci maki Wahabi, menganggap sesat Wahabi, menganggap Wahabi bukan ahli sunnah. Sebagai ya bagus, ribut sendiri. Yang benar itu Wahabi atau bukan? Nanti mereka akan perang. Seperti yang telah terjadi di negara-negara asal-usul agama itu. Yaman habis, Syria porak-poranda. Tadi saya ketemu dengan orang Syria. Ngobrol-ngobrol. Saya lihat wajah Arab. Lalu saya tanya, apa kamu berbahasa Arab? Oh iya. Lalu kenalan. Saya tanya namanya. Namanya Raymond. Jadi saya mau menyembunyikan salib saya gitu, karena saya kira dia Muslim. Ma ismuka?
Ismi Raymond. Oh, Iran Anta Masihi. Kalau begitu Anda orang Kristen. Oh ya, katanya. Oh, cerita terbuka sudah. Terbuka sudah, dan saya cerita bagaimana kamu sampai ke sini. Sampai di Amerika. Dia kerja di sebuah tempat pengisian bensin. Saya beli makan, minum, air, dan bensin yang saya isi itu dari dia. Itu dari Raymond. Saya sudah ketemu. Untuk melancarkan, mengulang lagi agar bahasa Arab saya jangan lupa. Saudara, Syria hancur. Orang-orang Kristen tunggang langgang lari meninggalkan negerinya. Betapa agama ini telah merusak siapa saja, dan memakan temannya sendiri. Jadi kalau mereka itu sudah nggak ada orang Kristen, sudah nggak ada lagi di satu tempat, maka mereka akan saling memakan, berantem, ribut sendiri. Kayak tadi, ya, saya mereaksi video si Harry Pras. Dia sudah 1 juta ini penontonnya. Subscribe-nya sudah 1 juta karena dia cakap dalam mengedit dan di dalam membuat cerita. Pokoknya adu domba. Nah, ini bagus bagi saya untuk melihat mana yang benar. Ya, yang jelas ya semuanya kacau. Mulai dari Kanjeng itu sudah mengajarkan kekacauan. Wahabikah yang benar? Pokoknya pecah jadi 73 golongan, hanya 1 golongan yang masuk surga. Ahlus sunnah wal jamaah. Lah, sekarang yang ahlus sunnah wal jamaah itu siapa? Enggak tahu siapa. Jadi seperti orang yang dicoret mukanya gitu kan, tanpa cermin dicoret-coret mukanya gitu. Dua-duanya dicoret mukanya. Kemudian begitu bangun pagi-pagi, ya saling tuding, muka kamu kotor, muka kamu juga kotor. Jadi tuding-tudingan manakah yang kotor, padahal sama-sama kotor. Begitu modelnya keyakinan mereka, dan itu saya senang, saya tepuk tangan. Hayo, lu ributin Wahabi. Yo, kalau saya yang benar Wahabi itu tegas. Wahabi itu yang benar, pemahaman, keyakinan itu adalah Wahabi. Bukan ini, bukan yang lain. Bukan NU, bukan Syarikat Islam, bukan. Itu ngaco semua, yang benar itu Wahabi. Haram dibilang haram. Nisfus Saban itu tidak ada. Itu hadis dhaif. Mana ada cerita nisfus Saban? Hanya untuk ngomong begitu, bahwa Kanjeng Nabi Bogono begini. Emang bisa Kanjeng Nabinya saja itu surat ke-19 ayat 71-72 pasti masuk neraka dan sudah ditetapkan masuk neraka, itu Quran. Loh, kok bisa-bisanya ngomong yang lain? Quran yang ngomong. Itu saya lebih percaya dengan Quran daripada hadis-hadis dan jawaban Kanjeng. Apalagi sahabatnya itu nggak ada yang beres semuanya. Nggak ada hukum yang berlaku waktu itu. Bagaimana Umar itu menggencet istri Ali, putri Nabi, digencet mati. Kenapa nggak diberlakukan hukum qisas? Siapa yang membunuh sesama muslim dibunuh. Abu Bakar diracun. Umar ditusuk, ngek. Utsman ngek. Ali ngek. Nggak ada yang benar. Kalau mengikuti sejarahnya. Nah sekarang habis itu negara itu. Jangan sampai keributan itu, Harry Pras, kamu bawa-bawa di Indonesia. Nggak usah lah, ngomong aja bagaimana membangun
Indonesia. Ini mumpung Prabowo menang, Gibran menang. Ini adalah kemenangan bangsa Indonesia. Kalau sempat itu si Anies yang menang, ngeri. Mereka akan membawa kepada sistem syariat. Sistem syariat tidak pernah berhasil. Bank syariat tidak pernah berhasil. Rusak perbankan itu. Pakai aja bank konvensional. Itu lebih jelas. Orang bank syariat itu telah banyak memakan korban. Bank syariat di Malaysia tidak ada yang berhasil. Bank syariat yang ada di negara-negara itu ya tetap aja. Orang Arab nyimpan duit di Inggris, masukin banknya. Dia nggak mau mengambil bunga karena itu riba. Pokoknya nabung sekian, ambil sekian. Jadi ambil sama Yahudi bunganya. Habis untuk beli senjata. Senjata makan tuan. Rasain. Begitu. Itu bodohnya itu. Oh, harus bank syariat. Tidak pernah itu terjadi. Dan menguntungkan. Nanti tanggal 3 Maret saya akan khutbah khusus. Nah, saudara-saudara, sebelum saya lanjutkan, ini buku-buku penting yang ada di Indonesia sekarang, ya. Nah, pesan 0853 8827 0696. Nih, buku yang mengerikan bagi Pak Kiai. Ada buku ini 150 Muslim tiap bulan masuk Kristen. Ini yang kata Majelis Ulama Indonesia ini. Buku ini ngeri. 0853 8827 0696. Semuanya didiskon. Ketika saya di Indonesia, saya kemana-mana minimal itu 50 juta sebulan. Saya mendapat amplop dari berbagai tempat pelayanan saya. Tapi saya pakai semua untuk pelayanan. Membangun rumah-rumah murtadin. Kasih makan, sembako. Silent ministry, tanpa teriak-teriak, nggak banyak ngomong. Terima kasih untuk Grace Sirgar yang banyak membantu saya di dalam pelayanan. Kalau saya suruh beli beras saya perlu 100 karung. Dia beli 100 karung. Saya perlu 50 karung. 50 karung. Saya perlu dokter obat-obatan. Cepat sekali. Baru kali ini kan saya ngomong. Saya nggak banyak ngomong. Tapi kalau saya nanti punya YouTube, bukan. Stasiun televisi sendiri, saya akan mengobarkan penginjilan ini 10 tahun ke depan. Bangsa itu sudah meninggalkan keyakinan Plukusumtur itu. Nggak bisa dipercaya, saudara. Biarin mereka berantem sendiri. Jadi seperti guk-guk, ya guk-guk kita lempar itu tulang. Mok, gitu. Lempar tulang, berantem sendiri. Model apa saya lempar tulang itu? Saya ngomong kepada Menteri Agama harus menghapuskan 300 ayat malapetaka bangsa-bangsa, gitu kan? Nah, mereka ribut di langit saya. Tangkap Saifuddin. Itu kan hanya tulang saya lempar ke guguk supaya ribut, berantem. Memang oon, bangsa itu bangsa oon. Ngomong inilah, ngomong itulah. Ini halal, ini haram, ini sunnah, ini makruh. Bagus. Biarin kacau mereka itu.
Saya katanya provokator. Provokator apa? Saya mau kalian tuh sadar, waras, tinggalkan keyakinan Yaman itu. Ajaran pelukis suntur itu harus dibuang. Salawatullah. Alhamdulillah min dzalik. Ya Allah. Bagaimana kalau menurut kalian semua? Ya Allah, mereka bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi disuguhkan dengan wanita-wanita berpakaian rok ini, joget-joget lenggak-lenggok. Ya nggak apa-apa, Harry Pras. Ini adalah membangun sebuah budaya. Mau lagu apa kek? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langgam apa saja. Selawat dengan musik. Apa salahnya dan apa dosanya? Yang berdosa itu adalah yang ngeributin. Solawat Jawa, solawat Sunda, solawat Bima. Saya orang Bima. Solawat Arab, solawat India. Boleh, terserah. Masya Allah. Lu Harry Pras, waras kagak? Yang nggak waras itu yang nggak mau solawatan. Kenapa dimusuhin? Kenapa lu ributin? Channel macam apa ini? Terserah. Memperlihatkan bokongnya kepada penonton di bawah. Di video diupload di media sosial. Kenapa bukan majelis seperti ini yang dibubarkan? Wahai saudaraku Banser, kenapa bukan majelis seperti ini yang dibubarkan? Apakah konten seperti ini mempersatukan bangsa? Karena kan kalau konten-konten berbau... Oh, ini namanya konten yang mempersatukan bangsa. Pengajian-pengajian yang menghina Jokowi, yang menghina pemimpin Indonesia, itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Karena membebani dan menutup kebenaran-kebenaran untuk membangun budaya-budaya baru. Terserah orang Kalimantan mau nyanyi kayak apa. Nggak ada lagi ribut masalah agama. Memang keyakinan kamu kayak apa sih? Harry Pras? Salah. Orang selawatan itu begitu. Tunjukkan di mana salahnya. Di mana Nabi mengatakan itu keliru. Mana hadisnya? Mana dalilnya, larangannya? Itu kan hanya etika kalian, menurut kalian. Etika pelukis suntur. Itu aja diributin. Datangin, Harry Pras, orang yang nggak sholat. Ya, suruh sholat. Yang nggak ngaji, suruh ngaji. Tetapi bagi saya, ngaji juga harus beres. Jangan membaca 300 ayat yang saya sudah sampaikan itu. Siapa yang berani? Tolong dong, tunjukin saya ayatnya mana. Saya tunjukin. Malu kamu. Jadi begitu. Ini bikin masalah. Nggak apa-apa dong. Berbau seksual, itu komentar-komentarnya pasti konten pemersatu bangsa, begitu. Apakah kita bersatu gara-gara... Gara-gara apa? Bagus. Kanjengmu 1400 tahun yang lalu
Nggak ada urusan masalah itu. Dia ngerampas istri orang, menantunya ditunggangin, anak umur 6 tahun dikawinin. Lalu kamu hanya kayak begini, kamu istighfar. Kambing aja ditidurin, mayat dalam kubur. Udah mau dikubur itu besannya. Astagfirullahaladzim. Biar kelihatan dia ini benar-benar seorang isi alam yang sejati. Begitu-begitu bokongnya diperlihatkan, ya nggak apa-apa. Kanjengmu itu di depan mata sahabat-sahabatnya, umatnya waktu itu, dia melakukan perbuatan asusila tanpa kamu sadari itu. Itu ditulis oleh saudaranya sendiri, sahabatnya sendiri. Nah, karena hadis yang kuat semacam itu, di Mesir, itu keluar fatwa. Boleh tidur dengan mayat istri yang sudah meninggal. Boleh digitukan. Wat'ul wada. Seruntulan terakhir dengan istri kita. Asal sebelum 6 jam setelah dia meninggal itu. Boleh. Jadi wat'ul wada. Kalau boleh itu setelah dimandikan, didandanin. Nah, baru suami itu begituin terakhir. Kenapa? Karena hadisnya ada. Sejarahnya itu ada. Ini kayak begini diributin. Nah, ini mantapnya setelah saya ada di Amerika ini. Memang kalau saya balik ke Indonesia nggak bisa ngomong kayak begini. Dan mereka nggak bisa mematikan YouTube saya, nggak bisa. Walaupun YouTube saya nggak ada uangnya sama sekali. Masa bodoh. Yang penting saya membongkar. Setiap hari pindah kemana-mana, nggak ada urusannya. Ini bukan polisi yang nangkap saya, bukan. Ini kita takut itu si Muslim Indonesia yang ya khawatir aja. Nggak ada takutnya, saya nggak ada takutnya. Yang saya takuti kalau saya nggak bisa ngomong lagi, saya nggak bisa lagi memberitakan Injil. Itu saja yang saya khawatirkan. Nggak ada urusan. Anda siapa? Menteri. Si Mahfud. Madura. Maaf, saya harus sebut. Biar tambah malu itu si Mahfud itu. Manusia yang tidak pernah berlaku adil. Menteri hukum. Tapi tidak punya otak hati nurani yang adil. Apalagi terhadap orang-orang yang beda keyakinan dengan dia. Panji Gumilang sekarang. Mestinya polisi harus membebaskan itu, Panji Gumilang. Terkutuklah kalian, hai para polisi, bahkan institusi polisi, terkutuk kalian karena menangkap orang yang tidak bersalah. Betapa jahatnya kalian. Akan ada waktunya di mana Tuhan akan marah dengan institusi yang tidak adil. Apalagi melakukan tindakan yang tidak benar, tidak sesuai. Jangan dong.
semua. Ya Allah, mereka bersolawat kepada Nggak apa-apa. Bagus. Daripada kamu hanya memancing-mancing dan memprovokasi penontonmu. Seolah-olah penontonmu itu bersih dari dosa. Seolah-olah penontonmu sudah sholat semua. Seolah-olah penontonmu itu alim. Orang seniman begini. Seni adalah seni. Terlepas dari apapun. Dari pakaian pun. Kamu jangan mengatur pakaian penyanyi, penonton, cukup menonton. Nikmati nilai seni itu. Itu bukan orang lagi sholat kok. Kalau sholat ya harus menurut tata cara. Syariat yang telah ditentukan. Laki-laki menutup pusar sampai dengkul. Jadi sholat telanjang dada ke atas nggak apa-apa, nggak salah. Jadi pusar sampai dengkul ini itu yang harus ditutup. Sholat itu. Nggak apa-apa laki-laki pakai segini. Gitu. Sholatnya seperti itu. Sah. Tapi kalau perempuan, dia harus yang tampil hanya wajah dengan dua telapak tangan. Telapak kaki pun boleh tampil, boleh nampak. Ini seni. Lu ngomongin, ingin didukung, supaya orang komen begini-begini. Oh, saya setuju dengan Pras Heri. Baca syariat. Itu adalah seni. Orang menyanyikan pakai ayat Quran kah boleh. Assalamualaikum waalaikumsalam. Terserah. Jangan bikin-bikin aturan yang menyusahkan kamu sendiri. Jangan memperkeruh keadaan. Ini kemenangan Prabowo, ini adalah kemenangan budaya Indonesia. Kemenangan Prabowo adalah usir Yaman. Orang-orang radikalis itu harus dikerangkeng. Departemen Agama harus segera membuat undang-undang ceramah. Kiai-kiai yang menyampaikan khutbah Jumat, dia harus menyerahkan apa isi khutbahnya nanti. Harus ditulis. Yang enggak menulis khutbahnya enggak boleh khutbah. Supaya tertib Indonesia ini. Kalau enggak, saya jamin akan jadi seperti Yaman, Afghanistan, Pakistan, Setan, Donditan, Agustan. Rusak semuanya. Kenapa? Karena agama yang tidak terpimpin. Kiai-kiainya kacau semuanya. Ustadz-ustadznya rusak semua. Sudah penuh dengan kedagingan semuanya. Mereka ingin memperkaya diri. Karena cerita-cerita ustadz-ustadz yang berhasil dalam kehidupannya. Punya mobil, punya rumah besar. Soulmate, kaya. Somad, kaya. Mereka harus menunjukkan mana khutbahnya. Somad nggak boleh khutbah sembarangan lagi. Kenapa polisi tentara tidak menangkap manusia kayak begitu? Harus ada standar agama. Sekarang Arab Saudi sudah menangkap itu ustadz-ustadz radikal, penceramah-penceramah radikal. Sudah ditangkap, dikerangkeng. Bahkan ada yang disuntik mati. Ada yang dipenggal kepalanya. Karena jadi provokator di tempat ibadah. Kalau pendeta nggak perlu. Pendeta nggak perlu diminta
isi khutbahnya. Karena walaupun ada pendeta yang provokator, tidak pernah membuat jemaatnya mengikuti kelakuan ustadz pendetanya itu. Nggak bisa orang Kristen dipengaruhi. Alkitab, perjanjian baru, jelas semuanya. Nggak perlu banyak ngomong. Nggak perlu mengajar orang Kristen hidup damai dan toleransi. Sama dengan jangan mengajar bebek berenang. Begitu lahir, cangkang telur pecah, gerak sedikit, langsung masuk air berenang. Jadi nggak usah kalian mengajarkan orang Kristen, pendeta manapun, untuk bersikap toleransi dan damai. Saya manusia damai. Dan saya pendamai. Saya anak damai. Itu sebabnya saya masuk Kristen. Itu sebabnya saya tidak akan meninggalkan ajaran Yesus Kristus. Terserah kalian mau ngomong apa, dia akan bukan Tuhan. Bullshit. Mau Tuhan, mau tidak. Yang penting ajarannya damai sejahtera. Man amana alayya fa alaihi hayatul abadiyah. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Yesus yang ngomong. Kalian bilang bukan Tuhan, masa nabi, terserah. Daripada yang kalian ikutin itu, apa urusannya? Nggak ada urusan. Menyembah manusia daripada menyembah batu. Nyembah manusia daripada nyembah batu, mutar-mutar batu hitam 7 kali. Suruh cium batu itu untuk mendapatkan pengampunan dosa. Masa cium batu dosa diampuni? Mestinya kalian lebih percaya dengan cium cincin saya ini, dosamu diampuni, daripada pergi ke Mekah, keluar uang 50 juta hanya untuk cium batu. Nggak ada ajaran kayak begitu di Nabi terdahulu. Tiba-tiba ada setelah 600 tahun, Alfa dan Omega. Siapa? Yesus Kristus itu adalah Alfa dan Omega. Huwal awwal wal akhir. Dialah yang awal dan yang akhir. Jadi tidak ada lagi Nabi setelah Yesus. Muncul 600 tahun kemudian. Nabi terakhir katanya. Khotaman Nabi. Rahmatan lil alamin. Tah rahmat lil kelamin apa alamin? Ngalamin apa? Nggak tahu. Dipercaya. Saya lebih percaya kepada Yesus Kristus. Buka Alkitab. Alkitab ini lengkap semuanya. Ya, ini yang bahasa Arab. Ini yang bahasa Arab paten. Oh, kalau kitab suci mereka nggak boleh digini-giniin, dosa katanya. Ini kan cuma kertas yang tulis Alkitab. Tetapi jangan coba-coba pantatin. Kayak si Agustan itu. Game. Langsung innalillahi wa inna ilaihi ngek. Coba aja kalian main-main dengan Alkitab. Tapi orang-orang yang membakar kitab situ, kitab Arab, nggak apa-apa. Banyak sekali yang bakar itu. Kalau perlu dibakar semuanya, jangan dicetak ulang. Nggak ada gunanya baca kitab kayak begitu. Ya, Heri Pras ya, sadar waras kamu. Jangan usaha memprovokasi kayak begitu. Nggak ada guna. Ya. Nah, yang nonton cuma 8. Tadi sudah 100 orang. Tadi malam 100 orang. Sekarang hanya 8 orang nih channel Panglima Kristus ini. Ini lagi kerja ya di Indonesia. Kalau yang di sini cuma 180. Nggak apa-apa.
Yang penting tersebar semua berita-berita dan pengajaran saya. Jadi kalau saudara-saudara nggak sanggup untuk ini dengarin khutbah saya, terutama saudara-saudaraku yang masih beragama di sebelah sana, yang seagama dengan saya ketika saya dulu beragama seperti itu, catat baik-baik untuk pesan buku ini. Anggap saja kita nggak punya agama sekarang, tapi baca buku saya, ya, supaya sadar sedikit aja, saudara-saudara, akan terbebas itu hidup itu. Enak badan kita, enak badan ini. Kalau kita sudah menikmati kebenaran dan berupaya menegakkan keadilan. Inilah khutbah bersambung, 3 kali khutbah. Limadha ana antakil ilal masihi, kenapa saya pindah agama menjadi orang Kristen. Nah, ada 3. Ya, supaya waras, supaya sadar, supaya hidup dalam kebenaran. Ini saja yang saya sampaikan. Nanti saya akan khutbah yang lain. Kesaksian-kesaksian saya di YouTube mungkin sudah tersebar semua. Sudah banyak. Nah, ini di belakang gambar saya ini Kristus Yesus, juru selamat saya. Ini bukan Yesus, bukan. Ini hanya ilustrasi. Dan gambar ini inspirasi yang luar biasa. Sehingga kita tambah semangat. Digambarkan begini karena karya penyelamatan kepada orang Kristen itu. Yaitu siapa saja yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih saudara-saudara. Ya, terima kasih semuanya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.